Kalau Bapak almarhum apa ngajar? Kalau Bapak almarhum apa ngajar? Bapaknya. Lukanya 1, lukanya 1000, itu tergantung peristiwanya. Nah, kami sedang mengumpulkan ya semua informasi soal peristiwa ya dari berbagai pihak. Nanti itu yang akan kami rekonstruksi ya di kami, baru kami akan masuk ke ruang yang lebih dalam menanya semua pihak sehingga peristiwanya menjadi terang benderang. Sehingga apakah ini 5 kayak 7 kayak 1000 kayak 12 kayak dan sebagainya akan kami ketahui. Dan Komnas HAM punya pengalaman banyak di soal-soal begituan. Ada beberapa korban dulu-dulunya, ada yang luka cuma sekali tapi meninggal, ada yang ditembak berkali-kali ya nggak meninggal, misalnya gitu. Itu kami punya dokumennya, kami punya polanya, dan ini oleh tim sejak kemarin udah kami diskusikan dalam, dan itu yang akan kami pakai untuk menguji ya semua informasi yang masuk ke kami. Terkait nanti kepolisian apa berdasarkan otopsi yang dari rumah sakit? Belum. Atau Kami belum meminta informasi apapun dari teman-teman kepolisian, karena yang sedang kami dalami adalah semua informasi yang ada di publik dan kami sandingkan dengan berbagai pengalaman yang pernah kami lalui, khususnya terkait 1, luka, 2, penggunaan senjata, 3, tata kelola CCTV. Nah, itu yang sedang kami dalami untuk persiapan kami minggu depan mendalami di 3 level itu. Motif peristiwa nanti dari yang di Apapun motifnya, kita tidak bisa ngomong motif kalau kita tidak berangkat dari fakta-fakta yang kita dapatkan. Misalnya, ini dalam berbagai kasus yang lain, ada orang menyebut ini luka tembak, ada orang menyebut luka sayatan. Tembak dan sayatan memiliki logika peristiwa dan logika motivasi sendiri-sendiri. Nah, itu yang sedang kami dalami. Kalau teman-teman nanya apakah ini A, B, C, D, ya kami belum sampai masuk ke sana. Ya, artinya kan udah hubungi pihak Polri Brigadir J bukan sebagai bahan Tunggu sampai Minggu atau Senin pasti akan kami kabari. berarti tadi informasi tadi nanti Komnas HAM sendiri akan menyusun dugaan kronologis Seperti pekerjaan-pekerjaan Komnas HAM di kasus-kasus sebelum-sebelumnya, kami akan bikin laporan sendiri. tadi bilang katanya CCTV-nya Kalau ditanya misalnya apa yang dilakukan, soal karakter senjata dan karakter luka, soal jenis penggunaan senjata dan sebagainya, itu kami dalami. Nah, kalau apakah itu bersumber dari publik gitu ya, nah kami punya referensi sendiri. Pak, kan CCTV-nya udah diganti Pak. Nah nanti kalau penyelidikan dari Komnas HAM bagaimana Pak? Kan CCTV udah diganti. apakah itu termasuk dari bahan penyelidikan? Semua hal terkait peristiwa ini pasti kami tanya. Semua hal atas tindakan, apakah itu tindakan yang menurut teman-teman, menurut publik, misalnya ini kurang rasional dan sebagainya, ataukah itu logis dan sebagainya, atau penglihatan orang ini luka tembak, luka sayatan, luka macam-macam, ya kita harus uji dia, gitu. Nah, apakah mungkin misalnya CCTV dan sebagainya akan di-trace sama Komnas HAM? Mungkin lah, kami punya pengalaman banyak soal CCTV.
Cak, ini kan kalau tadi Cak Anam jelaskan masih berdasar tadi sumber dari bukti, artinya belum ada secara fisik Komnas HAM datang ke TKP, kemudian meminta berkas segala macam. Sampai saat ini belum bisa kita umumin. Tapi kami tadi udah nyusurin itu semua. Tapi dalam pertemuan tadi sama sekali tidak disampaikan apakah sejauh mana polisi sudah bekerja hal yang terbaru. Beberapa klaster besar disampaikan, ya bahkan teman-teman kepolisian saking semangatnya untuk akuntabilitasnya terus menanyakan gimana kapan mau meriksa kami, menerima keterangan dari teman-teman kepolisian. Kami bilang nanti. Kami harus punya perangkat dulu secara mendalam atas beberapa klaster penting yang ada. Kayak tadi tuh soal luka, soal penggunaan senjata, ya termasuk juga nanti soal CCTV, termasuk juga nanti soal HP dan sebagainya itu sedang kami dalami. Kami punya tim yang memang dalam berbagai kasus 2 tahun terakhir ini bekerja untuk spesifik isu begitu. Loh, ya persis kayak biasanya Komnas HAM lah. Kalau perlu memanggil ya manggil, kalau perlu datang ke TKP ya ke TKP. Wong ke TKP-nya Duren Sawit sini kok nggak jauh-jauh misalnya. Wong kami aja di Hitadipa di pegunungan Papua sana kami datang. Saya datang ke sana. Teman-teman juga datang ke Maibrat dan sebagainya yang itu kendaraan daratnya saja butuh sampai 10 jam. Kami datang. Ya masa ke sana nggak datang gitu. Nanti kan, kalau datang pasti akan kami kabari. Apapun itu, faktanya ini terjadi. Apapun itu, ya, apapun yang terjadi, apapun informasinya, apapun saksi dan sebagainya, kami akan periksa. Ini ada informasi pihak keluarga diintimidasi. Jadi apapun itu, termasuk kemarin peristiwanya teman-teman jurnalis yang liput di sana mendapatkan kekerasan, itu juga kami atensi dan kami juga sampaikan tadi, dan kami dapatkan update beberapa orang sedang diperiksa. terkait pihak keluarga Pak yang diintimidasi itu bagaimana? Apakah Komnas HAM akan mencoba mengusulkan melaporkan ke LPSK memberikan perlindungan? Atau bagaimana? Makanya nunggu sampai kalau nggak Minggu, Senin. Pihak keluarga nggak ada laporan. Minggu atau Senin tunggu kabar soal begituan. Nah, ini kan apapun terjadi di salah satu rumah pejabat kepolisian. Artinya Komnas HAM bagaimana nanti melawan kendala-kendala yang mungkin bisa Apa terjadi? yang perlu dilawan sama Komnas HAM? Apa yang menjadi kendala sama Komnas HAM? Ya, kasus-kasus yang terjadi dalam background Komnas HAM misalnya, ya kasus TWK, KPK kita panggil, teman-teman di intelijen juga kita panggil waktu itu. Apa kendalanya? Kasus-kasus yang lain misalnya, beberapa teman-teman kepolisian dengan pangkat perwira tinggi juga kita panggil di kasus-kasus sebelum-sebelumnya. Apa kendalanya bagi Komnas HAM? Berarti nanti Kecuali Komnas HAM nggak punya kewenangan undang-undang. nanti panggil Kadipropam doang atau sama istrinya dulu? Semua pihak yang punya kaitan dengan kasus ini pasti kami mintain keterangan. Modelnya dipanggil atau kami mendatangi. Kadif minggu depan berarti ya, Cak, Senin. Nunggu kabar Minggu atau Senin. Karena untuk saat ini Komnas HAM sendiri melihat status hukum dari Brigadir J ini sebagai apa, korbankah atau sesuai terlapor seperti itu? Kami menyebut semua pihak. Ya, misalnya sederhana saja, misalnya teman-teman kemarin, teman-teman Komnas Perempuan dengan berbagai informasinya nyebut si A adalah korban, misalnya begitu. Itu kan juga merubah konstruksi peristiwa dan sebagainya. Nah, kami sampai saat ini belum menempuh seperti itu. Nanti pada akhirnya kami akan menyebut siapa korban, siapa pelaku, bagaimana peristiwanya, bagaimana konstruksinya, siapa yang bertanggung jawab dan siapa tidak bertanggung jawab. Banyak kasus yang diterima oleh Komnas HAM sudah dilakukan otopsi dan kami punya pengalaman panjang soal membaca luka dan membaca otopsi. Oke? Berarti Senin keluarga dulu ya, Cak ya? Senin keluarga dulu berarti ya? Tunggu kabar kalau nggak. Tunggu kabar Senin atau